Kembali hadir bersama saya Roy Kiyoshi di vlog saya di Benang Kehidupan. Hari ini saya kedatangan partisipan bernama Kak Dina yang akan menguak kisah-kisah misteri atau permasalahan hidup dia. Seperti apa, penasaran? Ikutin terus vlog Benang Kehidupan. Nah, sekarang kita udah kedatangan Mbak Dina. Halo, selamat datang. Terima kasih udah datang di vlog saya di Benang Kehidupan. Semoga saya juga bisa mendengar kisah-kisah mistis atau permasalahan hidupnya Mbak Dina atau Kak Dina nih? Kak Dina ya? Kak Dina. Jadi saya penasaran, konon kabarnya punya cerita mistis seperti kisah pesugihan. Seperti itu. Iya, betul Kak. Oke, boleh diceritakan langsung Kak. Iya, jadi aku dulu pernah punya pesugihan ya Kak, dan sampai sekarang tuh mengganggu banget sama aku Kak. Jadi aku diganggu terus Kak sampai saat ini. Memang pengalaman dulu aku Kak, aku tuh kan punya banyak keinginan Kak. Terus karena Ada tisu juga. orang tua yang kurang, jadi aku mencoba-coba seperti itu Kak. Aku cari ke orang yang punya seperti itu dan aku deketin. Tujuannya apa? Aku cuma ingin aku punya kekayaan yang lebih Kak. Aku nggak suka susah ya. Lalu? Dan terus aku mencoba mencari orang untuk bisa bantu aku. Terus aku datangilah orang itu Kak. Bisa dikatakan ini orang pinter ya? Iya betul Kak. Iya Kak, jadi saat itu aku kan memang masih sekolah ya Kak. Iya. Karena aku kurang suka ya kalau misal kondisi aku susah. Iya. Jadi aku cari orang yang bisa mungkin bantu aku. Dan ya saat itu aku nggak berpikir jauh tentang dampaknya apa. Yang penting saat itu aku terpikir bahwa aku ingin nggak seperti ini terus, dan aku bertemulah seseorang. Orang pinter Ya, itu. seperti itu. Aku bertemu seseorang yang berdasarkan informasi bisa bantu untuk mencarikan Solusi. kepada aku Kak. Nah terus aku kan ya diajak Kakak ke suatu tempat, nggak perlu aku sebutkan tempatnya. Iya. Kemudian ya di tempat itu memang ada persyaratan-persyaratan yang aku harus penuhi seperti itu memang, tapi itu sih nggak seberapa berat untuk aku ya Kak. Nah karena aku masih positive thinking ke orang itu, sampai saat itu aku dikasih pesugihan yang ular Kak. Pesugihan ular. Iya. Wow. Pesugihan ular dan ya aku pikir ya itu hal sederhana aja Kak ya. Ya paling juga aku harus memenuhi syarat apa seperti, dan memang nggak terlalu banyak syarat yang dipenuhi. Aku hanya perlu seminggu sekali datang ke situ seperti itu, dan ya dan buat aku sih nggak terlalu berat untuk datang ke situ terus aku susah-susah gitu, nggak. Buat aku seminggu sekali, yang penting aku dapat hasilnya secara instan seperti itu Kak. Baik. Seperti itu. Nah kemudian singkat cerita Kak, aku kan memang dapat ya Kak hasil yang itu. Memang Kekayaan itu dapat langsung? Pelan-pelan? pelan-pelan Kak, nggak langsung dapat seperti signifikan gitu, enggak Kak. Jadi aku pelan-pelan seperti dimudahkan ya Kak. Jadi aku diberikan pertama teman yang banyak, terus kemudian aku tiba-tiba banyak dapat pekerjaan, padahal aku masih sekolah loh Kak saat itu. Oh gitu, baik. Masih ada yang tiba-tiba ngasih aku pekerjaan, bantuin seperti itu, dan aku ya senang Kak dapat penghasilan dari situ gitu. Dan itu kurang lebih berjalan selama hampir 1,5 tahun seperti itu. Nah inilah Kak yang membuat aku masalah itu dalam 1,5 tahun itu. Kan aku kan memang sering ketemu ya Kak sama orang yang nganterin itu Kak. Dan aku
karena sering ketemu itu aku merasa dimanfaatin Kak. Sorry, maaf, ini dimanfaatinnya dalam bidang apa ya? Apakah maaf banget ini ya saya apa yang saya cium aromanya, apakah kamu disetubuhi? Iya Kak, kurang lebih seperti itu Kak. Disetubuhi. Ya jadi kan memang intens, kami kan sering ketemu Kak. Saya tuh memang diantar ke situ dan memang sering kali pulang keesokan harinya Kak, kan malam-malam itu ya kan Kak. Nah itu ya aku kan nggak berpikir negatif ya Kak ke orang ya Kak. Terus aku saat itu pernah suatu ketika itu Kak, aku pas saat diantar pulang itu Kak, ya udah nginep aja di sini gitu, nggak usah. Terus kenapa aku nggak pulang ini aja langsung, ini aku dianterin ke tempat naik aku kan, waktu itu kan kemana-mana naik angkutan umum kan Kak, dianterin. Terus ya udah sini dulu aja nginap, ya aku positive thinking aja kan Kak. Pas saat itu ya aku nggak tahu ini kita sekamar ya. Udah sekamar ya langsung? Iya, kita pesan di sekamar ya, seperti itu katanya. Lalu? Seperti itu. Terus tapi ini kan nggak aneh-aneh, aku bilang gitu kan Kak. Iya, nggak aneh-aneh seperti itu. Terus ya nggak kepikiran apa-apa kan Kak. Nggak kepikiran apa-apa ya. Buat aku ada saat ini kan aku udah ada ininya Kak, manfaatnya seperti itu. Terus dan aku selama ini kan orang itu juga nggak terlalu seperti apa ke aku gitu. Nah terus saat hari itu mungkin karena akunya juga capek, banyak kegiatan sekolah, terus aku hari itu diajak ke situ gitu, tapi aku pastiin lagi ke orang itu, kita nggak apa-apain kan gitu, kamu nanya gitu. Terus ya positive thinking aja, terus tahu-tahu malam harinya Kak aku diituin Kak, disetubuhi. Dan aku lagi tidur Kak, langsung disetubuhi. Ya mungkin enggak lama tapi pegang-pegang aku gitu, karena aku capek kan Kak, karena aku capek, terus pelan-pelan pegang ini kakiku gitu. Memang nggak terlalu terasa ya, mungkin dalam mimpi atau seperti apa gitu kan Kak. Terus aku langsung dipaksa dibuka bajuku gitu. Wow, luar biasa ya. Ada kala itu memang tidak bisa teriak atau kita keluar gitu, teriak-teriak tolong gitu. Gak bisa karena kondisi aku saat itu, mungkin karena kelelahan kayak gitu. Terus aku dipaksa buka baju. Lalu kembali lagi dengan topik yang seperti yang awal dipakai, maksudnya disetubuhi, kemudian pesugihannya gimana? Masih tetap jalan itu pada kala itu juga? Iya masih juga beriringan, pesugihan juga, disetubuhi juga seperti itu. Iya, dan itu pertama kali aku disetubuhin, padahal aku belum pernah. Oh, masih perawan. Iya. Terus habis itu ya karena aku dipaksa seperti itu Kak. Aku ngerasa kok seperti ini, iya nggak apa-apa, ini kan syaratnya juga gitu. Ya aku bodoh banget saat itu gitu. Aku percaya kayak gitu, yang penting buat aku hasilnya masih ada kayak gitu. Terus dan ya saat itu keesokan harinya Kak, aku kan pulang ya Kak, ya merasa seperti memang sudah tidak ada apa-apa kan Kak. Lalu dan hari berjalan biasa. Nah satu lagi aku dapat musibah lagi Kak. Apa tuh Kak Dina? Pesugihan yang aku ikutin itu Kak, sepertinya ngikutin aku sampai sekarang kamu rasanya. Iya, Padahal waktu itu kan kejadian pesugihan kan itu terjadi pada masa sekolah SMA ya. Ternyata sekarang udah umur segini pun juga masih terasa ya. Iya, masih. Saya tuh dari tadi tergulik dan rasa penasaran seperti apa praktek pesugihannya, itu sih yang saya pengen tahu. Tapi karena saya juga kasihan juga ya, saya turut sedih juga mendengar cerita bahwa kamu disetubuhi gitu. Itu memang tindakan yang gak oke. Tidak dibenarkan seperti itu memang ya. Saya penasaran, apakah mungkin saya bisa lihat sekarang hari ini visualisasinya seperti apa
ritualnya? Apakah kamu masih ingat untuk itu? Mungkin kurang lebih aku masih Lalu kemudian kita coba lihat dan cari solusi sebenarnya. Bagaimana kita akan kita memecahkan masalah ini sebenarnya. Makanya ini di benang kehidupan ini kita akan berusaha untuk memecahkan misteri dan mencari solusi, di mana kita mencari solusi untuk partisipan kita. Nah, aku penasaran banget nih, makanya dari tadi coba deh ambil, ada dupa kah? Dupa sama koreknya, dupanya yang panjang. Iya. Satu. Kak Dina itu kalau melakukan ritual itu dengan dupa atau dengan template menyan seperti itu ya. Iya. Cara manggilnya gimana gitu, ntar aku penasaran aja, pengen lihat sih sebenarnya. Ya, karena aku di rumah pada hari tertentu aku memang melakukan ritual ini, Kak. Nah, di sini ada dupa. Sesuai yang aku dengar berita juga tentang Kak Dina, katanya menggunakan mediasi dupa untuk dilakuin sesuatu gitu ya. Iya betul, Kak. Mungkin aku bisa contohin sedikit Iya, itu ya, Kak. boleh. Jadi saat itu kan aku harus berhadapan ke barat intinya. Ke barat. Aku harus ke barat dan aku harus dan di sekelilingku tuh nggak ada apa-apa. Jadi aku tuh duduk sendiri kurang lebih seperti bersila gitu, dan diam di tengah malam gitu kan. Lalu aku saat itu ya memang harus syaratnya nih aku digigit gini. Iya betul, Kak, aku Gini. digigit. Oh. Kurang lebih seperti ini. Oh iya. Iya, aku gigit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lalu aku mataku sekitar jam 12 malam itu, Kak. Sekitar jam 12 malam terus aku gigit, dan aku mungkin pertama aku diam dulu mungkin kurang lebih 2 menit. Aku nggak sadar itu, Kak. Aku tiba-tiba menari sendiri gitu. Oh, menari sendiri. Ya tiba-tiba pas nanti udah waktunya selesai seperti itu ya aku diam lagi gitu, Kak. Mungkin seperti ini ya, Kak, aku contohin. Contohin. Ada yang rasa terdengar sendiri, aku yang dengar, Kak. Banyak cara yang ngasih kakak, aku semakin menggerakkan dulu ke Kak, semakin dekat, dan aku diam. Sekarang lagi 5 menit aku diam kembali. Udah kurang lebih gitu, seperti itu, Kak. Jadi kurang lebih aku 5 menit 10 menit gitu, Kak, ada suara-suara yang masuk dan aku nggak sadar gerakan seperti itu, dan tiba-tiba aku terdiam sendiri lagi, tenang sendiri lagi, kurang lebih seperti itu. Baik. Kita mengerti dan kita paham sekali, ternyata ritual seperti itu ya. Baik. Jadi sebenarnya ritual yang kamu alami itu adalah katanya ritual pesugihan ular. Berarti sebenarnya ya masih terus berlanjut ya sampai sekarang ikatannya. Betul. Ya, makhluk itu selalu nemenin aku, bukan entah ya, Kak, mengikuti aku. Jadi sebetulnya saat itu aku udah selesai ya, Kak. Tapi makhluk itu selalu mengikutin aku, dan pada hari-hari tertentu aja, aku padahal nggak pakai dupa loh, Pak. Bergerak menari sendiri seperti itu. Ya syukurnya di malam hari pada saat itu aku melakukan ritual seperti yang biasa aku lakukan. Gitu. Baik. Nah, sebenarnya kita kan di benang kehidupan itu kita memecahkan misteri dan kita mencari solusi dari partisipan-partisipan kita. Ada hal yang ingin saya tangkap di sini, maksudnya yang ingin saya share di sini. Saya pengen banget ini solusinya seperti ini. Jadi kamu itu kan sebenarnya ke arah barat ya. Tadi kita akan melakukan ritual ini ke arah timur untuk
cleansing, untuk membersihkan ini. Jadi aku berharap kamu kayak buang baju bekas, baju celana dalam bekas, kemudian uang receh, bunga 7 rupa, itu nanti dijadiin satu di kantong plastik itu. Terus kamu gunting rambut kamu dikit dan kamu larung ke sungai di bagian timur. Kenapa harus timur? Karena ini akan berlawanan dengan arah barat. Jadi kan kalau barat itu lawannya timur, kalau utara lawannya selatan. Kita akan ngebuang barang-barang pribadi kamu itu yang udah gak kepake, sama rambut itu, sama bunga 7 rupa, kita buang ke daerah timur, timurnya kamu gitu. Kalau misalnya Jakarta, ya berarti Jakarta di timur gitu. Kalau misalnya utara, Jakarta di Pluit, seperti itu. Itu yang aku pengen kasih kamu untuk memecahkan ritual ini. Tapi dengan ritual cleansing ini, saya yakin kamu bisa terbebas dari kutukan dan pesugihan ular. Tapi, koreksi saya ketika saya salah. Saya merasakan saya mencium aroma seperti ini. Kamu kehilangan satu orang keluarga ya? Seperti kayak kakak atau adik gitu. Ini semacam, ini juga aku ngerasa gara-gara akibat tumbal pesugihan sih. Apakah betul? Iya betul. Oh, siapa? Adik? Iya, adik aku. Itu kan. Ini pemirsa, jadi inilah yang membuat sebenarnya satu kan sebenarnya akan meninggal gitu. Cuma ini saya ngerasanya ya baru cuma satu adik kamu ya. Iya ya. Sudah berapa lama itu meninggal? Udah sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahunan. Itu baru meninggal setahun yang lalu. Sementara pesugihan kan udah dari zaman sekolah. Iya. Jadi efeknya baru kelihatan. Baru sampai sini blok gitu ya. Baru Kak, jadi kan aku nggak ngerti ya, setelah aku mencoba melepas itu, aku kan ngerasa ini musibah bertubi-tubi untuk aku. Ya aku merasa aku perlu melepaskan satu-satu. Aku nggak mengikuti lagi ritual itu. Kemudian udah tidak berkomunikasi dengan perantara itu, gitu kan. Tapi yang itu aku sampaikan tadi Kak, efeknya itu ngikutin aku. Dan adik aku memang aku merasa gitu Kak, mungkin karena akibat yang aku lakukan. Iya betul, itu karena akibat kamu salah total, dan kamu terjerumus dalam pesugihan ular ini dan menyebabkan adik kamu meninggal. Aku berharap kamu melakukan ritual cleansing itu, ritual pembersihan itu, dan saya berharap banget sih moga-moga ini tidak terjadi lagi, siapa lagi yang meninggal. Aku takut banget nih, maaf amit-amit lah. Aku takut sekarang korban berikutnya adalah ibu kamu. Ibu kamu tampaknya lagi sakit ya. Kayak aku ngerasa kayak cancer atau kanker seperti itu. Lagi berobat kah? Iya, saatnya masih kondisi berobat. Dalam penciuman batin aku takut banget ini terjadi. Mama kamu meninggal, ibu kamu meninggal. Itu yang aku takutin sebenarnya. Iya, mungkin salah aku. Iya, tapi kamu harus ibadah lagi yang kenceng. Bener-bener lakuin banyak kebaikan dan perbuatan baik. Kita bersihin itu pakai ritual pembersihan itu. Kita harus bagi-bagi nasi padang juga di jalanan. Kita macam-macam bentuknya di jalanan kita amal. Dan aku pengen banget Kak Dina ntar bagi-bagi baju-baju bekas di jalanan juga. Kamu harus bersihin dan kamu harus tebus. Gimana caranya kamu bersih dari pesugihan ini. Kalau enggak, adik kamu kan sudah maaf banget meninggal. Mama kamu sekarang lagi kena cancer. Aduh, saya berharap cepat sembuh. Amit-amit nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kamu harus ngelakuin banyak perbuatan baik ya di sini ya. Pemirsa, ini pembelajaran juga buat kalian yang punya permasalahan yang sama dengan pesugihan atau ikatan gaib, perjanjian gaib. Kalian harus lakuin hal-hal yang aku saranin seperti itu. Saya berharap kamu bisa ngelakuin itu ya Kak Dina ya. Kamu jaga mama kamu deh. Iya Kak, tolong bantu aku Kak, lepasin Kak semua bersih diri aku Kak. Ya, untuk adik aku itu merupakan pembelajaran buat aku. Memang kita
mendapatkan senangnya sesaat aja. Senang sesaat ya. Saat aku udah mencoba melepaskan itu semua, ternyata dampaknya itu masih terbawa sampai sekarang Kak. Iya betul. Saya berharap kamu lakuin hal-hal yang bersifat seperti tadi, melakukan cleansing, pembersihan, kemudian bagi-bagi barang-barang bekas atau makanan di jalanan. Dan lagi dengan mulus tanpa ikatan perjanjian gaib, karena perjanjian gaib sampai kapanpun akan memakan tumbal. Dan saya khawatir next berikutnya adalah ibu kamu. Saya takut sekali ini terjadi. Ya, kamu berusaha kuat. Oke. Nah pemirsa, tadi itu adalah partisipan kita bernama Kak Dina yang mempunyai ikatan perjanjian gaib pesugihan ular. Dan beliau sangat bercerita ternyata pesugihannya mengikuti sampai sekarang, tapi hasilnya adalah banyak tumbal. Dan ini adalah pembelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan perjanjian gaib atau pesugihan. Terima kasih, kita telah berada di penghujung acara di Benang Kehidupan, mengupas tuntas misteri kehidupan. Nah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian untuk tidak melakukan pesugihan atau perjanjian gaib. Sampai ketemu di next session di Benang Kehidupan.